Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Amalia Haq dengan NIM 8589479199. Saya dari Pokjar Salut Genteng A dan UPBJJ Jember. Di sini saya akan mempraktekkan modul 3, yaitu tentang makanan. Saya akan mempraktekkan secara mandiri tentang KB3 di modul 3, yaitu tentang pencernaan manusia seperti gambar di belakang saya ini. Baik, kita mulai. Pencernaan manusia itu terjadi pada beberapa proses. Yang pertama ada pada mulut, ada pada kerongkongan, ada pada lambung, dan ada pada usus halus, usus besar, dan terakhir terjadi pada anus. Pada proses yang pertama terjadi pada bagian mulut. Bagian mulut sendiri itu adalah bagian yang terdepan dalam sistem pencernaan manusia. Pada bagian mulut ini terdapat beberapa bagian penting. Di antaranya adalah lidah. Lidah sendiri memiliki fungsi merasakan makanan. Selain itu juga terdapat gigi. Gigi sendiri berfungsi untuk mengunyah makanan agar lebih mudah dicerna. Dalam proses yang terjadi di mulut itu terdapat beberapa proses ya. Yang pertama adalah proses ingesti. Proses ingesti sendiri memiliki pengertian proses memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua adalah proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Itu disebut dengan proses mastikasi. Setelah terjadi pada mulut, lanjut makanan akan berjalan sampai ke kerongkongan. Kerongkongan sendiri memiliki pengertian lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah di antara rongga mulut menuju pada lambung dan melalui proses pencernaan selanjutnya. Dalam kerongkongan ini terdapat satu proses, yaitu deglutisi. Deglutisi sendiri adalah proses menelan makanan pada kerongkongan. Setelah terjadi proses kerongkongan, kita lanjut ke lambung. Dalam lambung ini terdapat satu proses, yang itu digesti. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Lambung sendiri memiliki pengertian adalah lambung itu terbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri di dalam rongga perut. Lambung berfungsi untuk menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Baik, setelah proses lambung ini selesai, maka makanan ini akan langsung menuju pada bagian usus halus. Bagian usus halus ini memiliki beberapa bagian ya di dalam usus halus ini. Yang pertama adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus halus ini terdapat satu proses, yaitu absorpsi, yang memiliki arti adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Jadi, makanan ini berhenti pada usus halus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu, lanjut pada bagian usus besar. Usus besar ini adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli, sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yaitu seperti usus besar ini, singkatnya yaitu penyerapan air dan pembentukan fases terjadi pada usus besar ini. Maaf yang gambarnya warna hijau ini. Terakhir, pencernaan makanan ini terjadi pada anus. Anus sendiri adalah raktum yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya. Sedangkan anus seperti yang ada di tubuh kita merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Anus ini dalam proses yang terjadi pada anus terjadi satu proses, yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan
halus, itu disebut dengan proses defekasi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang proses pencernaan makanan yang terjadi pada manusia. Yang pertama terjadi pada mulut, lanjut ke kerongkongan, setelah itu ke lambung, ke usus halus, usus besar, terakhir terjadi pada anus. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.